Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfa Ami Masruroh, NIM 30220013, kelas KPID. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tanggapan saya terkait kritik pada makalah saya yang disampaikan oleh teman saya Iza Mahendra dengan materi Diffusion of Innovation Theory atau teori difusi inovasi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman saya Iza Mahendra yang telah memberikan kritiknya terhadap makalah saya. Semoga kedepannya saya dalam membuat atau menyusun makalah dapat lebih baik lagi, lebih teliti dan lebih detail. Dan saya juga mohon maaf untuk tidak hanya kepada teman-teman, tapi juga kepada para pembaca ataupun penonton video terkait penyampaian materi saya jika saya dalam menyampaikan materi atau dalam mempresentasikan materi masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dan masih banyak kekeliruan, entah itu dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian penjelasan materi dari makalah yang saya buat. Semoga hal ini dapat dijadikan maklum karena saya sendiri saat ini juga masih berada dalam tahap belajar. Jadi saya harap dosen pengampu juga dapat memakluminya jika saya masih banyak kekurangan dalam pembuatan makalah ataupun pembuatan video, dan saya juga mohon maaf jika dalam pengumpulan atau pembuatan video tanggapan ini telat atau melebihi batas pengumpulan deadline tugas karena salah satu hal, yaitu teman saya belum membuat atau menyampaikan kritiknya terhadap makalah yang saya buat. Sekali lagi saya mohon dimaklumi. Baik, langsung saja kepada pokok pembahasan dari video ini, yaitu tanggapan dari kritik yang disampaikan oleh teman saya, yaitu terkait contoh yang tidak saya jelaskan atau tidak saya sampaikan dalam makalah maupun video yang saya buat. Menanggapi hal ini, saya akan menambahkan karena mungkin saya masih lalai dalam makalah dan video tidak saya beri contoh terkait teori difusi inovasi atau Diffusion of Innovation Theory. Contoh dari teori difusi inovasi yang fenomenal yaitu keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan program Keluarga Berencana atau KB. Dalam program tersebut, suatu inovasi yang bernama Keluarga Berencana atau KB dikomunikasikan melalui berbagai saluran komunikasi, baik saluran interpersonal maupun saluran komunikasi yang berupa media massa kepada suatu sistem sosial, yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu terjadi dalam kurun waktu tertentu agar inovasi yang bernama Keluarga Berencana tersebut dapat dimengerti, dipahami, diterima, dan diimplementasikan ataupun diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Program Keluarga Berencana di Indonesia dilaksanakan dengan menerapkan prinsip difusi inovasi,
Ini adalah contoh difusi inovasi di mana inovasinya adalah suatu ide atau program kegiatan, bukan produk. Sementara itu, juga ada beberapa tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi yang mencakup: pertama, tahap pengetahuan atau knowledge; yang kedua, tahap persuasi atau persuasion; ketiga, ada tahap pengambilan keputusan atau decision; yang keempat, ada tahap implementasi atau implementation; dan yang kelima atau yang terakhir, tahap konfirmasi atau confirmation. Selanjutnya, saya juga akan menanggapi terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Iza Mahendra. Yang pertama, apa saja unsur-unsur yang ada dalam difusi inovasi? Karena sebelumnya sudah saya sampaikan dalam makalah, sudah saya tulis dalam makalah. Jadi saya akan membacakan terkait poin-poin dari unsur-unsur atau elemen-elemen dalam difusi inovasi. Jadi menurut Rogers ada 4 elemen pokok yang terdapat dalam proses difusi inovasi. Yang pertama, inovasi; yang kedua, saluran komunikasi; yang ketiga, jangka waktu; dan yang keempat, sistem sosial. Mungkin untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca di makalah yang saya buat. Dan pertanyaan kedua terkait 5 tipe masyarakat dalam adopsi inovasi. Sebenarnya yang ditanyakan teman saya ini sudah saya jelaskan juga dalam makalah. Mungkin bisa dibaca dalam makalah yang sudah saya buat. Tetapi saya juga akan membacakan terkait poin-poinnya saja. Tipe masyarakat dalam adopsi inovasi: pertama ada inovator, kedua ada early adopter atau perintis, ketiga ada early majority atau pengikut dini, keempat late majority atau pengikut akhir, dan yang kelima atau yang terakhir laggard atau kelompok kolot atau tradisional. Jadi untuk lebih jelasnya atau lebih lanjutnya bisa teman-teman baca di makalah yang sudah saya buat, ataupun juga dapat mencari di referensi lain, entah itu buku ataupun internet. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan terkait tanggapan saya dari kritik yang disampaikan oleh Iza Mahendra. Mungkin cukup dapat menjawab pertanyaan dari teman saya Iza Mahendra ini, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan serta kelebihan, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa yang telah membimbing saya dan teman-teman saya sampai pada akhir semester ini, dan terima kasih telah memberikan tugas ini kepada saya dan teman-teman saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.